Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau bahkan selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang vektor. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengingatkan untuk tidak lupa menekan tombol subscribe. Silakan. Oke, baik. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang vektor. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu vektor. Jadi definisi vektor itu ya adalah besaran yang selain memiliki besar juga memiliki arah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita membahas vektor. Nah, ingat vektor itu merupakan salah satu besaran fisika. Salah satu. Nah, pasangan dari besaran vektor adalah besaran skalar. Jadi untuk sesi pertemuan kali ini, kita akan membahas yang namanya besaran vektor. Nah, sebagai ilustrasinya, di layar monitor Anda itu ada sebuah pesawat terbang. Nah, pesawat terbang ini di dalam teknis kepenerbangan itu pasti harus ada besarnya, maksudnya kelajuan pesawat tersebut, dan dia datang dari arah mana atau menuju arah kemana. Nah, di dalam kita membahas vektor itu nanti untuk arah itu nanti ada yang namanya istilah. Bisa menggunakan arah mata angin, bisa menggunakan arah jarum jam, ya, dan bisa menggunakan dalam bentuk sudut. Apakah dia derajat ataukah dia nanti dalam bentuk radian? Tetapi kebanyakan itu soal fisika membentuk sudut atau besarannya sudut dalam derajat. Oke, kalau untuk arah mata angin itu kalau kalian masih ingat ketika masih SD, ada itu yang guru SD mengajarkan arah mata angin dalam bentuk lagu. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, seperti itu. Oke, jadi pelajaran yang dikasih oleh Bapak Ibu guru ketika kamu SD itu, ya, itu tetap pasti bermanfaat, ya. Oke, nah kemudian kita lihat slide berikutnya. Nih, sebuah mobil. Sebuah mobil juga dalam bentuk sebuah vektor bisa dinyatakan melaju dengan kecepatan menuju arah kemana. Jadi arahnya itu ada, ya, misalnya ke arah barat, ke arah timur gitu ya. Namun dalam kesehariannya sih ya banyak cara untuk menyatakan arahnya, ya. Nah, kemudian kita lihat contoh slide berikutnya. Nih dia. Jika Anda mengangkat sebuah benda ya ke atas, berarti arahnya sudah pasti ke atas. Lalu bendanya ini kan punya berat. Berat itu kan berarti besar. Ya, berat itu berarti besar. Besaran apa itu sekarang? Nah, jadi berat itu merupakan salah satu bentuk lain dari gaya. Gaya berat namanya, lebih tepat. Nah, jadi dia kan punya arah juga, mau diangkat ke atas atau mau ditekan ke bawah. Oke. Itu sekedar untuk ya pengenalan tentang sebuah vektor. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Untuk besaran skalar, ya, Anda lihat di layar monitor di situ besaran skalar yang hanya memiliki besar
dan cukup dinyatakan dengan sebuah angka dan sebuah satuan, ya. Nah, contoh di sini massa sebuah batu bata 1 kg, kan nggak ada arahnya dia. Terkecuali batu bata berat 1 kg kamu lempar, itu udah lain cerita. Kamu melempar itu berarti sudah menunjukkan sebuah perpindahan. Ingat, perpindahan itu adalah besaran skalar. Besaran vektor. Jaraknya itu baru besaran skalar. Kemudian kelajuan itu besaran skalar. Kecepatan itu vektor. Kemudian gaya itu vektor. Massa itu skalar. Nah, ini lagi ya, ada volume, kemudian ada suhu. Ya, ini semua merupakan besaran skalar. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di dalam mempelajari vektor, kita harus bisa membedakan dinding satu dengan dinding yang lain. Itulah ibaratnya. Notasi penulisan vektor kalau dia dicetak dan kalau ditulis tangan. Nah, kalau sebuah vektor dicetak atau diterbitkan oleh buku untuk untuk menunjukkan kalau itu sebuah vektor harus di bold, ya. Seperti ini Anda bisa lihat perpindahan itu dicetak pakai huruf S tebal di bold, kecepatan di bold, gaya F di bold, ya, seperti itu. Kemudian lagi kalau dia ditulis tangan. Nah, kalau ditulis tangan tadi perpindahannya ini huruf S-nya itu diberikan tanda panah di atas. Kecepatan itu huruf P-nya diberikan tanda panah di atas. Lalu kalau gaya itu nanti diberikan tanda panah di atas huruf F-nya. Seperti itu. Ini kalau ditulis tangan guna melambangkan notasi sebuah vektor. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Nah, untuk besar suatu vektor, ya, contoh, ini perpindahan, kecepatan, gaya. Nah, semua itu nantinya pakai tanda pakai tanda harga mutlak untuk menyatakan besar sebuah vektor. Contoh, perpindahan, ya, dia besarnya berapa? 3 meter. Nah, kita tuliskan harga mutlak S 3 meter. Nah, kecepatan misalnya 4 meter per sekon. Kita hendak menuliskan besarnya, berarti nanti harga mutlak V sama dengan 4 meter per sekon. Begitu juga dengan gaya ini nanti. Oke. Kemudian lagi kita masuklah ke slide berikutnya dalam bentuk contoh soal. Ingat, contoh soal yang ada di sini itu hanya masih menggambarkan saja. Belum ada hitungan kita, ya. Nah, perhatikan contoh yang pertama. Sebuah gaya F sama dengan 5 Newton. Saya di sini menganggap saya sedang menulis. Ya, ini bukan karya cetak mesin, tetapi saya sedang menulis. Jadi saya buat dia F, lalu ada tanda panah di atas huruf F-nya. 5 Newton ke kanan. Maka lukiskanlah gaya tersebut. Nah, jika kita diminta melukiskan gaya tersebut, berarti kita harus membuatnya di dalam bentuk garis bilangan seperti yang Anda lihat di layar monitor Anda. Nah, kita gambarkan sebesar 5 Newton. Ya, terserah sama Anda. Apakah Anda menggunakan perbandingan 1 Newton sama dengan 1 cm? Ya, itu terserah. Tapi saya sih harusnya begitu, ya, agar kita semakin paham. Nah, kemudian arahnya kemana? Katanya ke kanan. Ya sudah, kita gambar ke kanan. Ingat, di dalam kita belajar fisika,
ada sesuatu yang tidak dituliskan. Aturan yang tidak tertuliskan itu seperti ini. Ketika nanti kamu sedang menghadapi seperti inilah, layar monitor atau kertas Anda. Nah, ketika kita menuliskan ke kanan atau menggambarkan ke kanan, berarti itu nanti arah timur. Kemudian ketika kita diminta menggambarkan ke kiri, berarti nanti kita ke arah barat. Nah, ketika kita diminta menggambarkan ke arah utara, berarti ke atas. Ya, ke atas. Nah, selanjutnya ketika kita diminta menggambarkan ke bawah, berarti ke selatan. Nah, begitu dia. Jadi itu ada aturan tidak tertulis, namun itu sudah sama-sama disepakati. Ya, mana tahu nanti Anda menemui soal ke utara gitu. Gimana kamu menggambar utara? Jangan lihat arah mata angin. Yang kamu hadapin itu kertas, ke atas dia utara, ke bawah selatan, ke kanan nanti timurnya, lalu ke kirinya itu barat. Nah, seperti itu. Jadi inilah hasilnya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke slide yang berikut, contoh yang kedua, perhatikan, ini dia. Nah, contoh kedua, besaran vektor gaya 5 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X yang positif. Nah, bagaimana kita menggambarkannya? Ini dia. Caranya seperti ini. Ya. Kita gambar, ya, pasang dulu salib sumbunya X, Y. Nah, kemudian ya, katanya kan 30 derajat, berarti kita hitungannya dari sini 0 derajatnya. Ada? Dan ini berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Kan kalau putaran arah jarum jam ke kanan, begini. Nah, yang ini kalau kita mau menggambarkan sudut harus ke arah kiri. Ini berlawanan arah jarum jam. Oke, nah jadi menggambarnya seperti itu, kita buat 30 derajat, lalu sama seperti contoh yang pertama, kalau kita mau menggambarkannya 1 cm 1 Newton, berarti kalau ini ada 5 Newton, maka panjangnya ini 5 cm. Seperti itu. Saya rasa itu saja dulu untuk sesi pertemuan pertama kita ini, nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.